teman-teman, pada hari ini kami akan memulai presentasi kami yang bertemakan proses reengineering, di mana kami mengambil studi kasus pada penjualan usaha makanan. Sebelum partner saya akan menjelaskan pengertian penunjang dari materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wida Pesa Suci Hermayanti dengan NIM 222181009. Grace Gabriela Herald dengan NIM 22180013. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail, tentunya kita harus terlebih dahulu tahu tentang proses bisnis, proses reengineering, dan BPMN. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas organisasi yang saling terkait serta melibatkan sumber daya tertentu dan dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan atau publik. Proses reengineering adalah pembenahan proses bisnis dengan menggunakan urutan proses bisnis yang ada saat ini, bahkan jika perlu mengubah struktur organisasi yang ada saat ini. BPMN adalah representasi grafis dari proses bisnis menggunakan objek standar atau seperangkat objek grafis dan aturan yang menentukan koneksi yang tersedia di antara objek. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wida. Saya serahkan kepada Wida. Seperti yang sudah saya katakan dalam pembukaan, usaha yang kami ambil merupakan usaha makanan. Usaha ini merupakan usaha pribadi dan masih dalam lingkup kecil, di mana sering disebut sebagai home industry, karena dalam proses pembuatan sampai penjualan dilakukan di dalam suatu rumah. Dikatakan lingkup kecil juga karena usaha ini masih berkembang sebatas satu daerah saja. Lantas, makanan seperti apa yang dijual di dalam usaha ini? Dalam usaha ini fokus pada penjualan berbagai macam kue, yaitu kue kering. Tentu saja kita semua tidak asing dengan jenis kue kering. Dan produk lainnya yang begitu memikat dan menjadi daya tarik toko ini yaitu bittersweet. Pada masa saat ini, produk bittersweet merupakan produk paling banyak dicari dan paling banyak diminati. Apa sih bittersweet itu? Bittersweet merupakan makanan berbentuk dessert box, di mana pengolahan kue dengan berbagai varian dengan cara baru dan praktis. Tentu saja hal ini membuat kita semua menyenangi bittersweet ini. Walaupun Cizi ini adalah usaha rumahan, kualitas produk yang dibuat sangatlah bagus. Kenapa? 1. Menggunakan bahan baku yang sangat berkualitas. 2. Punya cita rasa yang menarik. 3. Bentuk dari kue kering dan dessert box-nya sangatlah cantik. 4. Pengemasannya sangat rapi. Dan yang kelima, dijual saat masih fresh. Itu semua dilakukan untuk menjaga kualitas produk. Usaha rumahan ini dibanjiri oleh banyak peminat karena kualitas produk makanan yang baik dan juga review dari pembeli melalui sosial media dan dari mulut ke mulut. Selain itu, Cizi ini merupakan usaha rumahan pertama yang jual kue kering dan dessert box di daerah tersebut. Secara garis besar, proses pembelian pada usaha rumahan Cizi dalam lingkup daerah yang sama. Proses dimulai dengan pembeli datang langsung ke rumah penjual, karena ini usaha rumahan, dan langsung memesan jenis dan jumlah produk makanan yang akan dibeli kepada penjual. Proses dilanjutkan dengan pesanan dibungkus atau dikemas. Dan selanjutnya pembeli akan membayar sesuai dengan harga yang tertera. Lalu penjual akan memberikan pesanan kepada pembeli dan pesanan selesai. Berikut ini saya akan menjelaskan proses pembelian pada usaha rumahan Cizi secara lebih detail dengan menggunakan BPMN. Dapat dilihat dengan sangat jelas pada gambar BPMN di sini. Proses dimulai dengan pembeli yang datang langsung ke rumah penjual. Jika ada antrian, maka pembeli dapat mengantri terlebih dahulu,
Tetapi jika tidak ada antrian, pembeli dapat langsung memesan ke penjual dengan memberitahu jenis dan jumlah pesanan. Selanjutnya, penjual akan mengecek stok dari pesanan pelanggan di tempat khusus penyimpanan makanan. Jika pesanan pelanggan tersedia atau stoknya masih ada, maka penjual akan membungkus atau mengemas pesanan pelanggan. Dilanjutkan dengan penjual memberikan pesanan kepada pelanggan dan menghitung total harga pesanan. Setelah pelanggan menerima pesanan, maka pelanggan akan membayar sesuai dengan total harga pesanan yang tertera. Jika ada kembalian, maka penjual akan memberikan kembalian kepada pelanggan dan proses selesai. Jika tidak ada kembalian, maka proses selesai. Jika pesanan pelanggan tidak tersedia atau stoknya tidak ada, penjual akan menyampaikan langsung kepada pelanggan bahwa pesanan tidak tersedia dan memberikan pilihan kepada pelanggan, yaitu dapat memesan menu lain yang tersedia. Dengan penjual dapat menyebutkan menu apa saja yang tersedia atau menunggu pesanan yang sama dibuat terlebih dahulu. Jika pembeli tidak mau menunggu atau memesan menu yang lain, maka pembeli akan memutuskan untuk tidak jadi membeli dan proses selesai. Jika pembeli memilih pilihan memilih menu lain yang tersedia, maka pembeli dapat memesan menu lain tersebut kepada penjual dan penjual akan membungkus pesanan pembeli dan proses dilanjutkan ke proses seterusnya. Jika pembeli memilih untuk tetap memesan menu yang sama dan mau menunggu, maka penjual akan memberitahu kepada pelanggan kapan pesanan dapat selesai, dan pembeli akan menyepakati kapan pesanan akan ia ambil untuk saling memberi kabar antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, penjual akan membuat pesanan, dan jika pesanan sudah selesai, maka pembeli akan datang langsung ke rumah penjual untuk mengambil pesanan sesuai dengan kesepakatan di awal. Lanjut ke proses berikutnya, di mana penjual akan membungkus pesanan pelanggan dan proses seterusnya hingga proses selesai. Pada proses lama ini ditemukan beberapa kekurangan. Yang pertama, adanya antrian. Seperti yang saya sampaikan tadi, usaha rumahan ini memiliki banyak peminat, sehingga sering terjadi antrian pembeli. Di satu sisi, ini bagus karena menunjukkan bahwa daya minat pembeli sangatlah besar. Tetapi di sisi lain, adanya antrian ini dapat menyebabkan, jika antriannya panjang, dapat menyebabkan pembeli yang baru datang dan ingin membeli tidak jadi membeli karena melihat antriannya, atau pembeli dapat bosan menunggu sehingga tidak jadi membeli. Karena ini usaha rumahan, di mana penjual datang langsung ke rumah pembeli, jadi jika banyak pembeli yang mengantri membawa kendaraan seperti motor atau mobil yang diparkir tepat di jalan depan rumah penjual, dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan memungkinkan penjual diprotes oleh pengguna jalan atau warga sekitar. Apalagi untuk masa pandemi saat ini, antrian yang panjang dan banyak ini sangatlah dihindari karena dapat memungkinkan penularan virus. 2. Menurunnya daya minat pembeli yang terkendala jarak dan waktu. Karena usaha makanan ini dibanjiri oleh banyak peminat, tidak menutup kemungkinan kalau ada pelanggan yang terkendala jarak dan waktu mengurungkan niatnya untuk membeli. 3. Kerugian biaya produksi. Walaupun usaha rumahan ini banyak peminat, tapi juga ada saatnya di mana usaha rumahan ini sepi atau sedikit pembeli. Jika hal ini terjadi, maka stok atau persediaan produk makanan yang telah dibuat oleh penjual tidak bisa dijual kembali. Karena untuk mempertahankan kualitasnya, penjual hanya akan menjual produk yang masih fresh, sehingga penjual mengalami kerugian modal atau biaya produksi makanan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Wida.
Saya akan menjelaskan proses reengineering dari proses lama. Dalam proses reengineering ini yang diperbarui sangat jelas adalah pemesanan makanan yang dilakukan secara online. Jadi, proses awalnya pembeli akan memesan makanan secara online, dapat melalui WhatsApp atau dapat melalui Instagram dengan menghubungi pihak toko KZ, dan secara keseluruhan otomatis ini sangat berbeda ya dari pemesanan langsung. Dan tentu saja di sini membuat pembeli lebih leluasa untuk bertanya tentang makanan, tentang kue yang dijual kepada penjual, karena pembeli dapat melakukan transaksi ini dari rumah atau dari manapun mereka berada, tanpa harus mendatangi toko, tanpa harus mengantri. Dan juga karena ini bersifat online dan akan diantar, di sini penjual menawarkan kepada pembeli bahwa minimal pembelian adalah 2 item untuk diantar. Jika beli di bawah itu, maka pembeli sendirilah yang akan datang sendiri mengambil ke toko. Setelah melakukan pemesanan, akan lanjut ke kesepakatan pembayaran. Dalam kesepakatan pembayaran ini ada 2 transaksi. Yang pertama COD atau Cash on Delivery, yang artinya pembeli akan membayar ketika pesanan sudah diantarkan ke rumah. Atau yang kedua yaitu transfer, di mana pembeli akan mentransfer sejumlah uang kepada penjual, baru pesanan akan diterima oleh pembeli atau diantar kepada pembeli. Setelah kesepakatan ini dibicarakan dan disepakati, maka penjual akan membuat pesanan sesuai dengan yang pembeli inginkan, lalu menggunakan waktu itu dan pesanan akhirnya siap, lalu pesanan akan diantar. Jadi pesanan diantar dengan kurir tentu saja sesuai alamat pembeli. Kurir di sini saya bilangnya masih kurir pribadi karena dia usaha rumahan yang menjalankan juga orang-orang dalam rumah tersebut, jadi belum mengandalkan pihak ketiga seperti yang sekarang ini atau Grab, Gojek, seperti itu. Dan akhirnya terakhir setelah pesanan diantar, pesanan pun selesai. Secara garis besar, seperti itulah proses dari reengineering ini. Saya akan menjelaskan proses reengineering menggunakan BPMN. Seperti yang kita lihat, yaitu pertama, pembeli akan menghubungi penjual. Pembeli menghubungi penjual menggunakan ada 2, yaitu chat atau telepon melalui WhatsApp, dan yang kedua, chat atau telepon melalui Instagram. Di sini pembeli bisa menggunakan kedua-duanya atau menggunakan salah satunya. Setelah pembeli memikirkan ingin menggunakan apa, langkah selanjutnya pembeli akan memberitahukan jenis apa yang akan dibeli dan jumlahnya berapa kepada penjual. Lalu pesanan dikirim dan pesanan diterima oleh penjual. Di sini penjual menetapkan kesepakatan jika jumlah pesanan kurang dari 2, maka konsekuensinya adalah pembeli harus ambil sendiri ke toko dan bayar langsung di toko, lalu pesanan selesai. Saya tidak menjelaskan banyak di sini karena kita akan fokus pada pesanan yang akan diantar, yaitu pesanan yang lebih dari 2. Jika pesanan lebih dari 2, maka kesepakatannya diterima, pesanan diterima, dan pembeli akan memberikan alamat. Setelah pembeli memberikan alamat, melakukan kesepakatan pembayaran. Di sini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kesepakatan pembayaran ada 2. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang untuk COD. Bila pemesan memilih COD, maka setelah kesepakatan diterima oleh penjual bahwa pembayaran dilakukan secara COD, lalu menuju ke proses selanjutnya, yaitu penjual akan menyiapkan orderan.
Di sini saya menggunakan subproses karena di dalam menyiapkan orderan itu ada proses-proses lain, yaitu dari membuat, menyiapkan, dan memaking pesanan. Tentu saja itu membutuhkan waktu, makanya di situ saya berikan tanda waktu. Lalu setelah itu diberikan kepada kurir, lalu kurir akan mengantar pesanan sesuai alamat. Setelah pesanan diantar sesuai alamat, maka ada waktu pengantaran. Lalu kurir akan memberikan pesanan kepada pembeli. Untuk COD, pembeli memberi uang kepada kurir karena kan COD itu cash on delivery. Jadi ketika pesanan diantar, maka pembeli akan membayar kepada kurir tersebut dan pesanan pun selesai. Bagaimana yang transfer? Ketika mereka memilih yang transfer, berarti ketika pembayaran yang dipilih adalah transfer, maka pembeli akan mentransfer dulu uang sejumlah pesanannya kepada penjual. Setelah itu penjual akan mengkonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, maka akan dilakukan proses yang sama, yaitu penjual akan menyiapkan orderan, di sini menggunakan subproses. Lalu setelah semuanya siap, diberikan kepada kurir dan kurir akan mengantar sesuai alamat. Lalu kurir sampai dan kurir memberikan pesanan kepada pembeli. Setelah itu pesanan pun selesai karena pembayaran sudah dilakukan. Lalu kelebihan dari proses reengineering ini yang pertama yaitu tidak ada antrian. Pada proses sebelumnya, antrian sempat menjadi permasalahan yang cukup mengganggu. Maka dari itu di proses reengineering ini sifatnya online, pembeli tidak perlu datang, maka antrian ini dapat diminimalisir. Lalu yang kedua, adanya komunikasi lancar. Jadi pembeli dapat bertanya mengenai produk kepada penjual dan penjual dapat menjelaskan secara rinci tanpa harus diburu waktu. Karena biasanya kalau mengantri pasti cepat-cepat seperti itu ya. Lalu yang ketiga, adanya review produk. Jadi lebih mudah untuk penjual mereview produk mereka karena mereka memiliki bukti chat seperti itu ya. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan review produknya. Lalu yang keempat yaitu pemasaran tidak terbatas. Tentu saja pemasaran tidak terbatas karena dia bersifat online, sosial media, lebih mudah untuk menjangkau orang-orang banyak. Lalu yang terakhir yaitu meminimalisir kerugian biaya produksi. Jadi kenapa dikatakan meminimalisir? Otomatis ketika pembeli memesan, baru penjual akan membuat pesanan tersebut. Jadi penjual tidak perlu menyetok sesuatu yang belum tentu laku. Jadi penjual hanya membuat pesanan sesuai dengan yang dipesan sehingga tidak adanya kerugian. Jadi dapat diminimalisir kerugian tersebut. Baiklah teman-teman, itu hasil presentasi dari kami. Kami berharap apapun yang kami sampaikan dalam video ini dapat diterima dengan baik dan dapat dimengerti. Dan setelah teman-teman melihat video ini, apabila memiliki pertanyaan atau ingin memberikan saran, boleh melalui grup WhatsApp atau melalui Zoom, karena kita akan mengadakan Zoom untuk diskusi bersama. Dan juga apabila kami memiliki kesalahan di dalam video ini, kami mohon maaf. Sebelum kami menutup video ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih.